Good morning, everyone. How are you? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everyone. How are you? I'm good, I'm fine, I'm ready. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa leader kita yang memimpin doa hari ini? Ayes. Ayes, silakan maju ke depan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ustazah akan cek presensinya anak-anak terlebih dahulu. Kelas 5, mana suaranya? Iya, iya, Bu. Coba lihat kanan kirinya. Iya, iya, Bu. Adakah bangku yang tak berpunya? Oh, ada 2. Ada berapa anak-anak teman kita yang masuk hari ini? 2. Siapa saja? Baik anak-anak, langsung kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu di pelajaran IPAS, yaitu tentang harmoni dalam ekosistem. Ada yang pernah dengar kata ekosistem? Iya, ini adalah pelajaran anak-anak di kelas 4, masih ingat? Iya. Coba kalau Ustazah punya gambar ini adalah ekosistem dari kalau ini adalah ekosistem dari laut. Coba dari kedua gambar ini dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Yang dimaksud ekosistem adalah, oh ya, Mizan, apa Mizan? Kumpulan dari suatu makhluk hidup. Kumpulan dari suatu makhluk hidup. Di kelas 5 kita akan membahas tentang yang pertama, komponen apa saja yang ada dalam ekosistem. Dan yang terakhir kita akan mengevaluasi lagi aktivitas apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sehingga nantinya dapat mengganggu ketidakseimbangan ekosistem. Komponen dalam ekosistem ada berapa jenis? 2. Ada apa saja, Nana? Ya, ini hubungan antara makan dan dimakan dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem dinamakan dengan rantai makanan. Contohnya kita akan pelajari tentang peran dalam rantai makanan. Makhluk hidup itu punya perannya masing-masing. Perannya diantaranya adalah produsen. Produsen itu adalah yang menghasilkan makanan. Kemudian produsen akan dimangsa oleh konsumen 1. Konsumen 1 akan dimangsa oleh konsumen 2 akan dimangsa oleh iya, nama lain dari konsumen puncak adalah predator. Baik anak-anak, berikutnya Ustazah akan punya beberapa contoh hewan. Nanti anak-anak kelompokkan maju ke depan. Silahkan nanti angkat tangan dan dituliskan ya dia termasuk kelompok mana. Adalah rumput, angkat tangan, rumput masuk ke kelompok mana? Ya, Yes, boleh maju ke depan. Berikutnya, hewan kambing. Kambing termasuk kelompok mana? Angkat tangan. Ya, Satria maju ke depan. Langsung itu ada 2 spidol. Berikutnya Ustazah punya hewan burung hantu. Angkat tangan. Masuk kelompok mana? Ayo Farel maju ke depan. Berikutnya Ustazah punya hewan ayam. Ayam masuk kelompok mana? Anak-anak, dari pengelompokan ini kita bisa bedakan bahwa bisa jadi suatu hewan itu menempati konsumen 2, tapi ada kalanya dia menempati konsumen 1. Asalkan konsepnya adalah benar bahwa konsumen 2 itu dihuni oleh hewan omnivora. Tidak boleh tiba-tiba hewan karnivora makan tumbuhan, tidak boleh karena hewan karnivora harus makan daging. Ya, berikutnya contoh rantai makanan yang ada di sawah. Nah, ini ada apa saja anak-anak? Yang pertama ada padi. Padi dimakan oleh ular. Dimakan oleh dimakan oleh ular. Dimakan oleh apa yang terjadi kira-kira ketika belalang ini keracunan pestisida? Apa yang terjadi? Angkat tangan. Apa, Ais? Kata akan kehilangan makanannya. Kata akan kehilangan makanannya. Dan yang terakhir, apa yang terjadi dengan padi? Akan naik. Iya, populasi padi akan meningkat. Oh, ada yang mau ditanyakan, Naura? Makanannya kata kan enggak cuma belalang, kan bisa yang lain. Iya, tadi Naura bertanya, makanannya kata ini tidak hanya belalang saja, bisa makanan lain. Kalau dalam konsep rantai makanan, makanan kata adalah belalang. Tapi kan kalau di kehidupan nyata, makanan kata bisa jadi tidak hanya belalang,
Kalau dalam kehidupan yang nyata memang tidak ada rantai makanan anak-anak. Adanya adalah kumpulan rantai makanan. Itu adalah materi kita selanjutnya, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Baik anak-anak, anak-anak dapat memilih organisme makhluk hidup apa saja dalam rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama yang ada di sawah adalah, bisa ada contohkan ya, padi. Silakan tarik padi dan di drop di kolom ini. Konsumen 1, pemakan padi adalah tikus. Kita tarik dan kita letakkan di sini. Pemakan tikus adalah ular. Kita tarik dan kita letakkan di sini. Pemakan ular adalah elang. Pemakan ular adalah elang. Elang kita seret dan kita letakkan sini. Dan dekomposernya adalah jamur. Jamur kita seret dan kita letakkan sini. Ini adalah contoh pengerjaan. Berikutnya silakan anak-anak berkumpul dengan kelompoknya dan mengerjakan bersama dengan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Ketika muncul kolom ini, silakan nama lengkapnya diisi dengan kelompok anak-anak masing-masing. Kelasnya diisi nama kelas kita dan sekolahnya SD Berlian. Kemudian nanti klik mulai belajar. Diselesaikan semua course yang telah Ustazah berikan terkait tentang jaring-jaring makanan. Anak-anak, tadi tim berapa yang berhasil menyelesaikan pertama kali? Tim 2. Beri tepuk tangan dulu untuk tim 2. Ya, Ustazah akan ada LKS, LKPD yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Di sini ada berbagai rantai makanan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab juga, seperti tadi ekosistem yang ada di sawah. Tapi ini nanti berbagai macam-macamnya. Dan di bawahnya silakan dituliskan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Ustazah bagikan LKPD-nya. Silakan ditempel, maju ke depan, ditempel. Ya, kita review dulu ya jawaban dari anak-anak. Jika belalang mati karena keracunan pestisida, maka jumlah kata akan berkurang. Untuk itu aktivitas apa yang harus kita lakukan anak-anak? Tidak menggunakan buatan. Tidak menggunakan pupuk buatan. Ustazah review materi yang sudah kita dapat hari ini. Yang pertama, peran ekosistem untuk membentuk rantai makanan. Tingkatannya yang pertama yang menghasilkan makanan sendiri adalah produsen dimakan oleh konsumen 1 dimangsa oleh konsumen 2 dimangsa oleh. Nah, kesimpulan kita hari ini anak-anak. Yang pertama, ekosistem adalah sistem kehidupan yang saling bergantung. Jika salah satu makhluk hidup hilang, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Yang ketiga, menjaga ekosistem adalah tanggung jawab bersama. Contohnya aktivitas apa saja tadi yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Tidak menggunakan pupuk buatan. Apalagi? Tidak membuang sampah di laut. Yang ketiga adalah menjaga jumlah air bersih dengan cara apa? Tidak menebang pohon. Berikutnya anak-anak, Ustazah akan bagikan sticky note. Silakan diisi refleksi atau pengalaman apa yang hari ini didapat oleh anak-anak. Ya, yang sudah boleh ditempel. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita materi tentang keseimbangan ekosistem. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, terima kasih sudah menjalankan pembelajaran hari ini dengan hebat, tertib, dan disiplin. GOODGOB. Good job. Baik anak-anak, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.